Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budiman dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ajaib, yaitu tentang seorang anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah kitab diceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang terbang di langit menggunakan anginnya. Lalu ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam melintas di atas laut, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam melihat yaitu ombak yang sangat besar dari dasar lautan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memberhentikan anginnya, dan kemudian karena beliau bisa memerintahkan jin dan setan, akhirnya beliau memerintahkan setan untuk mengawasi apa yang ada di dalam lautan tersebut. Lalu setelah setan itu masuk satu persatu ke dalam lautan tersebut, mereka menemukan kubah dari zamrud yang putih yang tidak ada pintunya, kubah tersebut. Akhirnya para setan itu yang telah mengecek ke dalam lautan memberi kabar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang adanya kubah yang mereka temukan di dasar laut. Nah, setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan setan itu untuk mengeluarkan kubah tersebut, dan dihadapkanlah kubah tersebut ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, akhirnya takjublah Nabi Sulaiman alaihissalam dan berdoa kepada Allah supaya kubah tersebut terbuka atau dibuka, karena Nabi Sulaiman ingin melihat ada apa di dalam kubah tersebut. Nah, tiba-tiba setelah itu Nabi Sulaiman AS melihat seorang pemuda yang sedang bersujud kepada Allah di dalam kubah tersebut, sedang bersujud kepada Allah. Akhirnya faqala Sulaiman, Nabi Sulaiman pun bertanya Nabi Sulaiman, siapa kamu? Apakah kamu golongan malaikat ataukah kamu golongan jin? Dan tiba-tiba pemuda itu menjawab, bukan, saya bukan malaikat, saya bukan jin, tapi saya dari golongan manusia biasa. Nah, setelah itu Nabi Sulaiman bertanya lagi kepada pemuda tersebut, dengan cara apa kok kamu bisa tinggal di kubah tanpa pintu di dalam lautan? Dengan cara apa Anda mendapatkan karomah tersebut? Akhirnya pemuda itu menjawab, yaitu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Karena kata pemuda tersebut, aku punya ibu yang sudah tua renta, sudah lemah sekali. Setiap hari aku gendong ibu saya ini di punggung saya, kata pemuda tersebut. Dan ibunya itu karena anaknya berbakti berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini, berilah rezeki anakku ini dengan kebahagiaan, dan tempatkanlah anakku ini yaitu bukan di langit dan bukan pula di daratan, bukan di darat atau bukan di bumi, bukan pula di langit tempatnya. Akhirnya karena ibunya berkata tersebut, setelah ibunya meninggal, akhirnya ditempatkanlah pemuda tersebut di lautan tadi, di kubah tadi. Nah, lalu Nabi Sulaiman heran, bagaimana nih? Nah, kata Nabi Sulaiman, bagaimana di dalam kubah tersebut kalau kamu mau makan, kalau kamu mau minum? Lalu pemuda tersebut menjawab, ketika aku lapar, maka keluarlah dari batu itu sebuah pohon, yang kalau aku ingin makan apa, buah apel misalkan ada, keluar buah apel. Kalau aku ingin misalkan anggur, keluarlah anggur, dan buah-buahan pokoknya dari batu tersebut. Nah, lalu minuman pun katanya ada minuman yang lebih manis daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada susu, kata pemuda tersebut, dan lebih dingin daripada salju. Nah, akhirnya ketika itu Nabi Sulaiman bertanya lagi, bagaimana kamu tahu keadaan malam dan juga siangnya? Lalu pemuda itu menjawab, aku ketika mengetahui bagaimana siang dan malamnya, yaitu ketika keluar fajar maka putihlah kubah itu,
dan ketika terbenam matahari maka gelaplah kubah tersebut. Nah, akhirnya berdoa lagi kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam ditempatkan lagi kubahnya tersebut ke dalam lautan dan seperti kembali wa'adat ila ma'aliha fi qa'il bahari. Lalu kubah tersebut kembali ke dalam lautan bertempat seperti semula. Nah, itulah sebuah kisah luar biasa ajaibnya seorang anak yang senantiasa berbakti kepada ibunya, yang senantiasa menggendong ibunya kemanapun pergi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan mendapatkan karomah ataupun mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian kisah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.